hotel, travel agent, dan sebagainya itu sangat pengaruh. Bandara juga ditutup sebagian atau secara keseluruhan. Berikutnya Pak. Ini grafik saya buat dari 20 Maret sampai 12 Agustus. Dari hanya 450, 12 Agustus 130.000 Indonesia. Data terakhir hampir 150-an. Jadi ya grafik ini nggak tahu akan sampai kapan. Harusnya sudah naik ini terus mendatar. Tapi kayaknya akan terus begitu. Lanjut Pak. Terus begini, COVID itu terasa mengubah consumer behavior across all sphere of life. Semua yang berkaitan dengan COVID itu ada 8 sektor yang berubah semua. Dan kita mesti beradaptasi dengan ini, termasuk airport. Yang pertama work, kemudian learning, communication and information, travel and mobility, shopping and consumption, life at home, play and entertainment, health and well-being. Ini masing-masing berubah. Work berubah, cara belajar kita berubah, cara berkomunikasi dan informasi berubah, travel dan mobility juga berubah, shopping dan consumption berubah. Ini nanti Pak Iwan harus menyesuaikan di bandaranya bagaimana shopping consumption ini. Life at home, sekarang kita lebih suka di rumah, nonton Netflix daripada keluar, play entertainment, kemudian health and well-being juga di situ. Berikutnya Pak. Anggono lanjut Pak. Ini sekarang kita berada dalam zone ini. Ada di who do I want to be during COVID-19. Kita akan menjadi apa? Apakah kita masih di fear zone, learning zone, atau growth zone? Apakah kita masih di fear zone, masih suka marah-marah, suka sering komplain, suka mengirim berita yang kita terima, kirim sembarang kemana, kemudian membagi emosi kita tentang ketakutan dan kemarahan keluar, itu fear zone. Apakah kita sudah masuk learning zone? Saya mulai mengerti bahwa kalau saya nggak bisa, ya udahlah, saya menyerah. Saya tidak bisa lagi menyakiti hati sendiri. I identify my emotion, mengidentifikasi emosi. Kemudian I became aware of the situation and think how to act. Bagaimana kita beraksi, bertindak dengan emosi itu. I evaluate information before spreading something else. Jadi semua informasi yang kita terima, kita renungkan dulu sebelum langsung di-forward ke yang lain. I recognize that we are all trying to do our best. Semua kita itu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Enggak airline, enggak bandara, enggak travel agent, dan semuanya. Atau kita masuk ke growth zone. I think of others and see how to help them. Saya dalam berpikir orang lain dan bagaimana menolong. I make my talents available to those who need them. Jadi kita mencoba menyesuaikan kemampuan saya untuk membantu orang lain. I live in the present and focus on the future. Saya memang tinggal sekarang, tapi fokus pada masa datang. Nanti 35 tahun lagi bagaimana? I am empathetic with myself and others. I think and appreciate others. Saya mulai menghargai orang lain. I keep a happy emotional state and spread hope. Saya menjaga emosi yang kegembiraan dan kemudian menyebarkan ke harapan-harapan ke orang lain. I look for ways to adapt to new changes. Saya akan mencoba mencari bagaimana berubah. Jadi kita akan ada di mana kita sekarang, fear zone, learning zone, atau growth zone. Karena ini sangat mempengaruhi cara berpikir kita selanjutnya. Terus Pak, monggo. Ini saya skip karena Pak Iwan sudah menjelaskan tentang ini. Jadi kita akan terus saja langsung masuk karakter bisnis airline. Mengapa saya akan lebih banyak bicara? Karena tadi Pak Iwan sudah bilang, tanpa ada maskapai bandara itu gigit jari. Ya akan bisa apa-apa Pak. Kertajati sampai sekarang begitu nggak bisa terbang, apalagi sekarang pesawatnya dipindah ke Pak Iwan lagi semua. Di Biak tidak bisa, itu contohnya bahwa kita sangat tergantung. Jadi kita butuh lebih tahu tentang airline ini bagaimana. Jadi airline itu padat teknologi, padat modal, padat regulasi, sensitif terhadap perubahan, komunikasinya tinggi, butuh dukungan pemerintah. Ini marginal, airline yang terbaik itu kurang dari 10%. Juga manajemen personal, special skill, and licenses. Lanjut Pak.
Lanjut Pak. Ini yang terjadi sekarang, ya kan? Efek pandemi terhadap airline. Jadi kalau kita mulai dari bawah, dari bawah, pandemi itu membuat kita menjadi isolasi diri, jaga jarak, tinggal di rumah, working from home, menjaga penyebaran, karantina, membatasi perjalanan. Akibatnya itu X demand-nya turun atau malah no demand. Syukur tadi Pak Asri mengatakan di Jayapura sudah mulai bagus, Pak Iwan juga sudah mulai bagus, tapi ini drastisnya adalah no demand, kemudian stop operation, no revenue, cutting cost, no margin, and negative cash flow. Akhirnya kembali employee status policy. Kita harus mengurangi jumlah karyawan work from home, karyawan di PHK. Ini semua butuh solusi. Jika airline ini suffer, jika airline ini mengalami kesulitan, dampaknya juga ke bandara. Kita tidak bisa peduli begitu saja karena nggak akan ada bandara. Lanjut Pak, monggo. Anggota lanjut. Ini smart regulation Pak. Jadi carrying passengers karena stop operation, no packs, no review, pesawat di-grounded, kemudian para karyawan itu tidak dibayar, terpaksa leave, lay off, ada new protokol. Di sini kemudian dengan adanya protokol di bandara itu 4 hours at the airport before departure. Kemudian ada regulation. Social distancing, load factor hanya 50%. Padahal break even load factor itu antara ini 75-95. Ada di slide yang lain bilangnya 65. Mungkin macam-macam pesawat beda. Jadi 65-99 itu baru break even. Jadi kalau 50 berarti pesawat itu rugi. Begitu pesawat rugi, dampaknya juga ke bandara juga. Jadi we need smarter regulation between government and airline. Tadi Pak Asri sudah mengatakan bahwa government regulator memberikan semacam sangat care bahwa ini memang harus diperbaiki. New workable protocol to protect from COVID. Harus ada new workable protocol. Kita nggak bisa sangat rigid. Walaupun kita sudah pakai masker, face shield, social distancing, temperature check. Kemudian yang penting di bandaranya yang disampaikan Pak Iwan adalah touchless facilities. Nggak ada lagi touch, semua harus pakai, cuma pakai gadget aja, semua bisa dilakukan itu. Berikutnya Pak. Ini adalah contoh untuk airline, saya kira kita swap aja, kita coba yang berikutnya Pak. Oke. Jadi ini kita oke. Jadi nanti ini yang dibilang personalized airline, kemudian semua dikendalikan dengan gadget aja Pak. Bagaimana kita ke bandara, bagaimana kita shopping, bagaimana booking travel agent, bagaimana kita melihat ke suatu places of interest, bagaimana booking hotel, rumah sakit, amenities, social media, weather, payment, airline, bagaimana kita booking, beli tiket dan sebagainya, semua harus perlu hanya dilakukan dengan HP saja. Logistik, service, transportation juga gitu. Jadi inilah yang harus kita adaptasi berikutnya, bahwa kita akan berhadapan dengan IT yang lebih complicated tapi lebih mudah. Berikutnya Pak. Oke, kebutuhan airline ini adalah penularan. Ini kita mengetahui karakteristik pandemi, virus yang penyebaran kita sudah diutarakan tadi, bagaimana social distancing, bagaimana kursi di cross, gitu. Ini airline itu load factor-nya 65-90% dari baru break even. Harus menjaga pelayanan dan kenyamanan penumpang. Mencegah penyebaran, jaga jarak sulit dilakukan bagi airline. Tadi Pak Dodi menyatakan itu penuh pesawat ya, nggak ada itu lagi social distancing penuh. Jadi memang kita dilematis, kita akan bagaimana nih? Kita akan ikutin penuh atau ikutin penuh salah, tidak penuh salah juga. Gitu. Jadi protokol ini dengan melihat semua aspek airline menciptakan protokol baru dan mengajukan ke regulator. Jadi ada smart regulation mengusulkan alternatif kemungkinan agar proses pelayanan penumpang di bandara lebih cepat dan usaha bersama untuk menaikkan load factor. Tadi kan 4 jam di bandara rasanya terlalu lama. Bisa nggak dipercepat dengan precaution tertentu sehingga orang itu lebih cepat, lebih mudah dan lebih enjoy. Berikutnya Pak. Anggota berikut. Ini saya kira konsep besarnya. Jadi pemerintah, antara pemerintah, airline, karyawan, dan
pelanggan. Pemerintah itu butuh transportasi udara untuk mobilisasi orang dan kargo, mempercepat perkembangan ekonomi, multiplier efek transportasi udara untuk menumbuhkan bisnis lain. Sementara airline itu butuhnya, dia butuh pendapatan yang cukup sehingga dia bisa bayar kepada karyawan, dia bisa setor dividen ke pemegang saham, dan bisa berkembang lebih lanjut. Dan yang paling penting adalah ada bisnis lain yang berlimpahan dari bisnis airline ini. Ada supplier, ada pariwisata, hotel, travel agent, dan sebagainya. Jadi trickling down efek dari airline bisnis itu sangat besar. Karyawan itu akan berpengaruh. Kalau ini tidak nyaman, jenjang karir tidak jelas, ini juga akan mempengaruhi dan ini bisa dipecat, dikurangi atau dipecat dalam tanda kutip PHK ya. Kemudian customer itu butuh transportasi udara yang mudah, cepat, ke tujuan mana aja dengan aman, nyaman, sesuai dengan harga tiket. Konsep besar ini adalah yang mesti kita perjuangkan bersama untuk aviation for the future. Mari Pak. Lanjut Pak. Lanjut lagi, ini cuman, lanjut lagi Pak. Oke. Ini yang disampaikan oleh Aviation Safety Risk during COVID-19. Jadi saya kira kita sudah melakukan ini, cuman kita akan coba berikutnya lebih assessing the priorities within the aviation sector, planning for restart of operation, kita sudah lakukan itu, determining the specific aviation safety risk for the state, bagaimana kita specific aviation safety risk, taking action to manage and mitigate unacceptable safety risks, identifying human factors, developing an approach for evaluating action change, kalau ada perbedaan bagaimana, including the need for any appropriate risk mitigation. Lanjut Pak. Berikutnya check and act-nya begitu Pak. Identifying indicator for monitoring sanction and effectiveness. Saya kira ini semua sudah dilakukan oleh Pak Iwan dan juga para bandara-bandara yang lain. Tinggal nanti beberapa hal lebih diperketat, lebih diperdalam. Yang penting adalah tadi yang berkenaan dengan slide di depan, bagaimana kita membuat agar ini lebih bisa, dalam tanda petik, memungkinkan penumpang lebih banyak lagi untuk ke pesawat. Lanjut Pak. Berikutnya bandara udara Pak. Pada prinsipnya, pengelola bandara udara menyediakan dan memfasilitasi semua peserta airline dan instansi yang berada dan memberikan pelayanan di bandara. Terutama adalah airline. Jika tidak ada airline, maka bandara tidak dapat mendapatkan revenue untuk menutup biaya operasional. Jumlah penerbangan dan jumlah penumpang menjadi faktor utama agar sebuah bandara tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama antara bandara, airline, dan semua unit kerja yang ada di bandara untuk memastikan operasi bandara berjalan dengan baik. Lanjut Pak. Berikutnya adalah transportasi dan COVID-19 sebetulnya secara alami itu bertolak belakang. Transportasi itu mengumpulkan orang dan barang sebanyak mungkin dan mengantarkannya ke tujuan dengan aman, cepat, dan selamat. Sementara COVID itu disuruh jaga jarak, load factor turun, akibatnya rugi. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan harapan agar pemerintah dapat membuat kebijakan aspek kesehatan yang dapat mendorong kebangkitan dunia penerbangan. Pemerintah mendapatkan standar regulasi dengan mengakomodasi protokol kesehatan sesuai dengan hal yang tersebut yang di atas ini. Ini akan menjadi stimulus kembalinya kegiatan industri penerbangan. Lanjut Pak. Saya kira ini karena sudah dilakukan, lanjut aja Pak. Ini lanjut karena itu sudah dijelaskan oleh Pak Iwan, ini semua sudah dilakukan. Lagi lanjut Pak. Ini yang hasil survei angkasa pura 1 Pak. Yang menarik adalah at airport. Dalam pre-flight mungkin 84% itu masih akan terbang, tapi cenderung tetap memantau situasi, masih wait and see. Karena ada rapid test dan sebagainya, mau mikir-mikir takut ketularan. Tapi yang jelas kalau di airport itu 78% itu melihat bagaimana protokol kesehatan tenan itu makanan sebelum beli. Kalau dia makan di warungnya Pak Iwan, dia mikir dulu yang jual, yang pelayannya pakai
pakai masker enggak? Kalau itu, ya boleh. Memilih teknologi biometrik, e-paspor, sidik jari, pengenalan wajah. Ke bawah ya Pak. 56% yang di barat itu merasa lebih percaya untuk mengonsumsi ketika melihat staf di teknologi mengenakan masker. Ini. Memilih check-in menggunakan mobile atau web dibanding manual. Tadi yang gambar di sebelumnya, pakai HP saja. Oleh karena itu, di bandara itu, di sini supervised scanan, hygiene protocol, seamless airport touch point service. Ini di bagian airport. Kemudian di airline itu intensive airline hygiene protocol during and post flight. Kemudian digital experience. Bandara akan lebih concern terhadap warna yang kuning muda ini. Lanjut Pak. Oke. Sekarang travel provider ini menerapkan cashless payment untuk pembelian paket penjualan, meningkatkan awareness dalam menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan. Airline itu menyediakan dan wajib pengguna protokol kesehatan kepada kru dan penumpang, melakukan pembersihan pesawat secara rutin. Hotel menyediakan protokol kesehatan untuk karyawan dan pengunjung, pemeriksaan kesehatan rutin. Destination operator membatasi kapasitas pengunjung dan interaksi masif. Ini dari luar gitu-gitu ya. Mewajibkan dan menyediakan protokol kesehatan pada pengunjung dan tour guide. Kemudian yang kedua melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan isolasi selama 14 hari. Lanjut Pak. Jadi, lanjut Pak. PSBB itu bukan diam aja Pak. Ini saya bikin PSBB, pembatasan sosial ketika berada di bandara. Jadi ini ada AMC, airline, grounding agent, Pertamina, semua orang, semua yang terlibat di bandara, ini harus melakukan ini dengan sangat ketat dan harus rigid. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan ada scan yang dengan masker sekaligus dengan suhu langsung tahu di mana bisa approve atau tidak masuk. Saya kira itu hal yang paling penting biasanya ini adalah penumpang yang ngeyel, nggak mau diperiksa dan sebagainya. Ini yang perlu diberi terus pemahaman supaya tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan protokol. Berikutnya Pak. Next Pak. Oke, next. Ini juga sudah dilakukan, saya lewati saja bahwa ini semua akan Ini juga lanjut Pak. Karena ini sudah dijelaskan oleh Pak Iwan. Terus Pak. Next. Ini Pak. Usaha yang harus dilakukan. Tunggu Pak. Usaha. Nah, usaha. Bandara tidak mungkin bekerja sendiri dalam beradaptasi dengan pandemi COVID-19. Perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua instansi pemerintah dan yang terkait di bandara. Perlu kesepahaman, kesepakatan, dan konsistensi dari semua unit kerja di bandara dalam menerapkan protokol COVID-19. Protokol 19 ini jelas memperlambat proses penanganan dan pelayanan penumpang, dibutuhkan regulasi baru yang akomodatif dan kompatibel dengan kebutuhan airline agar tercapai. Dari sisi peralatan perlu dikembangkan peralatan dan equipment yang touchless sehingga mengurangi penularan COVID-19. Para penumpang dan pengguna jasa bandara itu diberikan pemahaman mengenai protokol normal di bandara sehingga tidak ada lagi keluhan jika dilakukan protokol yang ketat. Ini masih banyak komplain, masih banyak yang di lapangan. Pak Iwan masih banyak orang yang ngeyel. Berikutnya Pak. Oke, jadi ini ada exercise saja Pak. Ini saya mencoba membuat exercise saja. Ada kalau kita berikutnya bagaimana? Ini ada 8 sektor, 8 step yang harus kita lakukan kalau kita melakukan sesuatu. Yang pertama goal. What do you need to achieve dalam menghadapi COVID ini? Reality, what is happening now? Apa yang terjadi sekarang ini? Optionnya itu what could you do? Could itu biasanya sesuatu yang tidak bisa dilakukan kan? Kalau bisa kan can. What can you do? Ini could you do? Impossible. Harus apa? Kemudian will. What will you do? Apa yang akan kita lakukan atau kamu lakukan? Taktiknya bagaimana? How and when will you do it? How will you sustain success? Ini pertanyaan gitu. Next berikutnya Pak. Saya mencoba membuat simulasi ini. Jadinya begini Pak. Goal-nya adalah bagaimana revenue back to normal. Bagaimana revenue airline normal. Sehingga membuat revenue-nya bandara normal. Revenue-nya pariwisata normal. Revenue-nya ground handling normal. Refueling normal. Ya kan Pak? Semua support
apa yang semua supporting itu kembali ke normal. Tapi realitinya COVID-19 suspend operation. Opsinya bagaimana? Encourage regulator to provide smarter regulation. Nah, kemudian Bill, bagaimana yang kita lakukan? Collaborate and working together with airline. Not only airline, but all units operating in airport, we should collaborate and working together. Kemudian tactics, convince regulator to realize the fact and the aviation future. Ini mungkin agak, nanti Pak Asri mungkin agak nggak suka, tapi kita akan sampaikan aja. Ini memang beliau pasti sudah siap juga tentang ini, tapi ini hal yang sangat perlu. Bagaimana faktanya bahwa semua airline akan suffer dan semua yang berkaitan suffer, dan kemudian ini aviation future. Kemudian habitnya adalah keep COVID-19 protocol tight and concisely. Kita nggak bisa lagi COVID itu kita harus adapsi, kita harus adopt, kita harus lakukan segala hal. Pakai masker, cuci tangan, social distancing, jaga jarak itu sudah is a must. You have to do that. Otherwise kita akan berat melakukan itu. Yang terakhir Pak, penutupnya. Oke. When everything seems to be going against you, ketika semua tampaknya berlawanan dengan Anda, remember that the airplane takes off against the wind. Oh, pesawat itu take off itu lawan angin, not with it, tidak bersama dengan angin. Jadi semua yang berlawanan dengan kita coba lakukan dengan baik.